Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi kami mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelum kami menyampaikan hasil materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Vanray. Halo, perkenalkan nama aku Rizka Fianti. Hai, perkenalkan, nama saya Diki Alexander Tobarat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Sihotang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessie Dija. Baik, kami sudah memperkenalkan diri kami. Sekarang izinkan kami untuk menyampaikan materi kami. Sekarang kita akan masuki materi, yaitu tata urutan persidangan perkara perdata di pengadilan negeri. Tahap yang pertama yaitu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, yang kedua, para pihak, penggugat dan tergugat diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu para pihak diperiksa identitasnya, yaitu surat kuasanya, demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat. Selanjutnya, yang keempat, apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai. Yang kelima, yaitu ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau pengadilan negeri atau dari luar pengadilan negeri. Hal ini melihat dari Perma RI nomor 1 tahun 2008. Perma RI atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 sendiri berbicara mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat atau kuasanya. Apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tidak ada perubahan, acara selanjutnya jawaban dari tergugat. Jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, dan gugatan rekonvensi. Apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi, maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Nah, pada saat surat menyurat atau jawab jenawab, itu memiliki kemungkinan adanya gugatan intervensi yang terdiri atas hooking, fitzwaring, dan toss and comes. Sebelum pembuktian, ada pula kemungkinan munculnya putusan sela. Putusan sela sendiri terdiri atas putusan provisionil, putusan tentang dikabulkan eksepsi absolut, atau adanya gugatan intervensi. Lanjut ke tahap selanjutnya, itu ada pembuktian. Pembuktian sendiri diatur dalam pasal 164 HIR yang terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pada tahap pembuktian, ini dimulai dari penggugat, berupa pembuktian surat bukti dan saksi. Kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak tergugat yang berupa surat bukti dan saksi. Apabila menyangkut tanah, dilakukan pembuktian melalui pemeriksaan setempat. Dari pembuktian yang berupa surat bukti dan saksi dan pemeriksaan setempat, maka terlahirlah kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan dibawa dalam musyawarah oleh majelis hakim.
musyawarah ini bersifat sangat rahasia. Pembacaan putusan. Isi putusan terdiri dari gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan tidak dapat diterima. Atas putusan ini, para pihak diberi hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir, atau akan banding. Apabila pikir-pikir, maka diberi waktu selama 14 hari. Dalam hal ada pihak yang tidak dapat hadir, maka diberitahu terlebih dahulu, dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima keputusan. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri itu memiliki 5 tahapan secara garis besar. Tahap pertama adalah tahap mediasi. Pada tahap ini, majelis hakim mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara mediasi. Jika proses mediasi tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara, maka lanjutlah kita ke tahap yang kedua, yaitu tahap pembacaan gugatan. Nah, di tahap pembacaan gugatan ini, pertama-tama pihak penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan surat gugatannya. Lalu diberikan pula kesempatan kepada pihak tergugat untuk menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tahap pembuktian. Nah, pada tahap pembuktian ini merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah dalil dari penggugat dan bantahan dari pihak tergugat ini akan terbukti ataukah benar adanya atau tidak. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu tahap kesimpulan. Nah, tahap kesimpulan ini mempermudah majelis hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum. Maka kita sampailah di tahap yang terakhir atau tahap kelima, yaitu tahap putusan. Nah, tadi kan kita udah melewati nih beberapa proses atau tahapan yang cukup panjang dalam persidangan. Maka sampailah kita di tahap yang terakhir, yaitu pembacaan putusan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih.